Bab 1301 Perlombaan yang kuat terlibat. Hanya dewa sejati tingkat 5 mungkin tidak bisa menahan tingkat cairan kematian ini dalam dimensi asal. Apakah dia tidak khawatir tentang merusak dimensi kematiannya? Dewa kuno hitam ekstrim mencemooh mental. Bahkan dia tidak berani menyerap cairan kematian terlalu cepat. Bagaimanapun, dimensi asalnya terkait dengan mata kematiannya. Jika itu rusak, itu akan sama dengan mata kematiannya yang rusak berat. Tapi sesaat kemudian, wajah dewa kuno Black Extreme membeku. Mata Zhao Wang mulai berputar dengan liar, menyedot cairan kematian dari kolam seperti pusaran raksasa. Kecepatan penyerapan ini sedikit lebih cepat dari dewa kuno Black Extreme. Bagaimana? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tubuh dewa kuno hitam ekstrim kaku, pikirannya terguncang. Di sisi lain, Zhao Feng, Lin Chengwu, dan wanita muda cantik itu dengan tegas menekan mata kematian dewa Yao. Lin Chengwu dan wanita itu juga memperhatikan bahwa Zhao Wang tidak biasa. Tetapi dibandingkan dengan dewa kuno hitam ekstrim, mereka berharap Zhao Wang akan dapat menyerap sebagian besar cairan kematian. Dewa kuno Black Extreme, kenapa kamu begitu lambat? Anda bahkan lebih lambat dari tiruan Zhao Feng. Wanita muda itu terkikik, menyebabkan dewa kuno hitam ekstrim menjadi pucat. Zhao Wang tersenyum tipis. Meskipun dia baru saja menjadi dewa sejati peringkat 5, tongkat kutukan kematian, sumber daya tingkat tinggi dari alam mimpi kuno, dan bimbingan dari berbagai ahli telah membawanya ke puncak peringkat 5, tidak jauh dari peringkat 6. Saat ini dia sudah mendapatkan pengakuan dasar dari tongkat kutukan kematian dan mampu menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Dalam dimensi kematian, setiap tetes cairan kematian secara alami akan mengalir ke tongkat kutukan kematian, berputar-putar sebelum mengalir ke tongkat. Tongkat kutukan kematian telah disegel di bawah prasasti batu penyegel dewa selama bertahun-tahun dan telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Cairan kematian ini berfungsi sebagai suplemen yang ideal. Saat menyerap cairan kematian, tongkat kutukan kematian akan menurunkan kualitas sebagian cairan kematian dan membiarkannya dalam dimensi kematian untuk digunakan Zhao Wang. Dengan demikian, keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Kecuali Eye of Death-nya telah mencapai level kuasa God Eye, bagaimana dia bisa menahan ini? Dewa kuno hitam ekstrim sedang mengamati setiap gerakan Zhao Wang. Dia bingung mengapa Zhao Wang begitu berani untuk menyerap begitu banyak cairan kematian. Namun, meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, Zhao Wang tidak menunjukkan efek buruk dan terus menyerap cairan kematian dengan kecepatan yang sama. Sementara itu, dimensi kematian dewa kuno Black Extreme sudah mulai mencapai batasnya. Beberapa saat lagi, dewa kuno Black Extreme terpaksa berhenti menyerap cairan kematian. Setelah melotot pada Zhao Wang, dia duduk bersila dan mulai memperbaiki apa yang telah dia serap. Ketika dia membuka matanya lagi, cairan kematian hampir sepenuhnya terserap, dengan permukaan tertutup oleh kristal maksud kematian. Mata kematian Dewa Yao secara bertahap melemah di bawah serangan Zhao Feng dan dua lainnya. Ini akan mati, Zhao Feng memanggil, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan. Lin Chengwu dan nona muda itu juga mendekati kolam sehingga mereka bisa menjamin diri mereka sendiri sebagian dari harta rampasan. Pada saat tertentu, ketiganya meluncurkan serangan mematikan terhadap mata kematian Dewa Yao. Tubuh mata kematian Yao God secara bertahap pecah. Suara mendesing, wanita muda dan Lin Chengwu langsung menuju ke kolam yang kering. Zhao Feng hanya berpura-pura mendekati kolam sementara mata kirinya terfokus pada mata kematian Dewa Yao yang runtuh, di mana pusaran spasial perlahan muncul. Di atas pusaran spasial adalah kristal berbentuk kastanya hitam pekat yang memancarkan energi kematian yang tebal. Ini adalah inten kristal yang ada di dalam tubuh Eye of Death Yao God. Mata Zhao Feng bisa melihat ada bola di kristal ini, mirip dengan mata. Zhao Feng hendak mengambil kristal berbentuk kastanye, tetapi sosok dewa kuno hitam ekstrim tiba-tiba muncul di dekatnya. Saat dia mengulurkan cakar, kabut hitam di sekitarnya mulai mengerahkan hisapan kuat yang menarik inten kristal keluar dari jangkauan Zhao Feng. Target orang ini adalah... Wajah Zhao Feng menjadi gelap saat dia menggunakan Space Intent untuk berkedip ke kristal.
Dia hanya memperhatikan sifat unik dari kristal hitam ini karena mata kirinya membuatnya ingin mengambilnya. Tapi ternyata, tujuan dewa kuno hitam ekstrim adalah inten kristal di dalam Yao God sejak awal. Suara mendesing, suara mendesing. Dengan kedipan berturut-turut, Zhao Feng bisa mendekati kristal dan merebutnya sendiri. Saudara Zhao cukup terampil. Dewa kuno hitam ekstrim melihat bahwa Zhao Feng telah memperoleh inten kristal dan menghentikan usahanya sendiri. Lin Chengwu dan wanita muda itu juga meletakkan apa yang mereka lakukan dan memandang Zhao Feng dan dewa kuno hitam ekstrim. Zhao Feng, apa yang kamu dapat? Kami berempat sedang bekerja sama untuk saat ini, tetapi Anda ingin mengambil sesuatu yang baik dan tidak berbagi? Keduanya secara alami mengerti bahwa mereka tampaknya telah melewatkan beberapa harta yang lebih berharga. Ini adalah inten kristal yang ada di Dewa Yao. Kualitasnya sedikit lebih tinggi dari inten kristal di pool. Jika Anda bersedia memberikan inten kristal ini kepada saya akan menyerah pada inten kristal di kolam. Zhao Feng tanpa rasa takut memamerkan inten kristal yang baru saja dia dapatkan. Setelah mengucapkan bagiannya, Zhao Feng memandang dewa kuno hitam ekstrim. Dua lainnya dapat melihat bahwa inten kristal di tangan Zhao Feng benar-benar seperti yang dia katakan, kualitas yang sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Tapi dewa kuno Black Extreme sepertinya tahu sesuatu yang lain, itu hanya masalah apakah dia mau mengatakan sesuatu. Jika dia tidak mengatakan apapun, dua lainnya tidak akan menyadarinya dan akan menyerah pada inten kristal. Kata-kata dewa kuno hitam ekstrim akhirnya diucapkan mengejutkan Zhao Feng. Saya tidak keberatan, kata dewa kuno Black Extreme dengan sangat santai. Tapi secara internal, dewa kuno Black Extreme mencibir. Apapun yang kalian bertiga bisa dapatkan untuk saat ini, semuanya akan menjadi milikku pada akhirnya. Lin Chengwu dan wanita muda itu tidak membutuhkan inten kristal ini secara pribadi, mereka hanya peduli dengan nilainya. Setelah menimbang pro dan kontra, mereka akhirnya setuju. Mereka merasa bahwa orang yang harus paling mereka waspadai adalah dewa kuno hitam ekstrim. Karena dewa kuno hitam ekstrim tidak peduli, mereka tidak perlu menekan Zhao Feng. Zhao Feng berhasil dengan lancar mendapatkan inten kristal khusus. Sebelum menempatkannya di dimensi interspesial, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menyadari bahwa bola di inten kristal sebenarnya adalah Eye of Death. Mungkinkah ketika ahli tempat ini meninggal, mata itu bertemu dengan sesuatu yang lain dan berevolusi menjadi Dewa Yao? Zhao Feng merenungkan masalah ini sejenak sebelum mengesampingkannya. Meskipun yang dia peroleh hanyalah inten kristal khusus ini, dia juga telah memperoleh Death Liquid dalam jumlah besar sebelumnya. Singkatnya, Zhao Feng benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari serangan ini. Kristal Death Inten Kristal di dalam pool dengan cepat dibagi di antara tiga lainnya. Satu-satunya yang tersisa adalah benda-benda rusak seperti tumbuhan layu dan energi biji terkuras. Ayo pergi, jalan di depan harus mengarah ke beberapa tempat penting lainnya, Dewa Kuno Black Extreme berkata saat dia mulai memimpin. Tetapi saat mereka sampai di jalan setapak, Dewa Kuno Black Extreme berhenti dan mulai dengan hati-hati maju selangkah demi selangkah. Saya melepas semua mekanisme dan jebakan sebelumnya, sehingga kami dapat melakukan perjalanan sesuka hati, tetapi sekarang, kami harus sangat berhati-hati. Lebih baik jika kalian semua tidak menyentuh apapun. Dewa Kuno Black Extreme berkata dengan sungguh-sungguh. Anggota parti lainnya mengangguk. Mereka tidak tahu dewa apa yang pernah tinggal di tempat ini, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah seseorang yang jauh melampaui level mereka saat ini. Mereka yakin jebakan di sini bisa langsung membunuh mereka. Jika bukan karena keterampilan Dewa Kuno Black Extreme dalam perangkap dan susunan, mereka mungkin telah menyerah pada eksplorasi lebih lanjut. Setelah maju sedikit lebih jauh, mereka sampai di persimpangan jalan. Kelompok itu tidak tahu apa-apa tentang tempat itu, jadi mereka menyerahkan pilihan kepada Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Pesta melewati ruangan dengan berbagai ukuran. Beberapa dari mereka benar-benar runtuh, tapi masih ada Dewa Yao yang bersembunyi di dalamnya. Ruangan lain berisi cukup banyak sumber daya berharga yang diresapi dengan maksud kematian. Mungkinkah tempat ini menjadi kediaman dari keturunan mata kematian yang kuat? Wanita cantik itu bertanya dengan agak tidak sabar. Semua yang mereka temukan hingga sekarang terkait dengan maksud kematian, membuatnya sangat kesal. Seharusnya tidak. Di luar, kami bertemu beberapa Dewa Yao dengan niat penghancuran dan niat hidup, Lin Chengwu berkata dengan tenang. Semuanya, reruntuhan ini sangat besar.
Jangan cemas, Dewa Kuno Black Extreme tersenyum tipis. Anggota kelompok lainnya mengangguk. Dari luar, reruntuhan ini benar-benar tampak sangat besar. Namun, jebakan dan susunan sangat menghambat kemajuan mereka, yang berarti bahwa mereka mungkin bahkan belum mencari 1% pun dari reruntuhan. Pada saat ini, di atas reruntuhan, hampir 10 sosok terbang, dipimpin oleh sosok pendukung dengan mata emas yang bersinar dengan tekad. Roh raksasa Dewa Kuno, ada di bawah sana, seorang pemuda dengan kulit emas gelap tersenyum dan berkata, orang ini tidak lain adalah orang yang hampir memusnahkan tim ras spiritual dalam pertandingan perjudian antara dua ras, Dewa Kuno Gilded Gold. Asal penghancuran di tubuh saya diperoleh dari reruntuhan ini, tapi ada terlalu banyak mekanisme di dalamnya. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk terus menjelajah, lanjut Dewa Emas Gilded Gold. Dalam perjalanan pelatihannya, dia secara tidak sengaja memasuki tempat ini di mana dia mengalami pertemuan yang beruntung dan masuk ke level Dewa Kuno. Pada akhirnya, dia kembali ke balapannya dan menjadi kartu as untuk pertandingan judi tersebut. Sayangnya, dia akhirnya dikalahkan oleh Zhao Feng. Kami datang dengan persiapan kali ini. Setidaknya, kita harus bisa mengekstrak sebagian besar harta karun dari reruntuhan ini. Roh raksasa Dewa Kuno menggeram. Orang tua ini telah menjelajahi beberapa reruntuhan yang ditinggalkan oleh Heaven's Legacy Rache sebelumnya. Di sebelahnya, seorang tetua yang mengenakan jubah dihiasi dengan awan ungu memberikan senyum percaya diri. Pada saat ini, banyak Dewa Yao di daerah itu memperhatikan kelompok ini dan dengan marah melemparkan diri mereka ke para pendatang baru. Mencari kematian, tubuh Dewa Jiwa Raksasa Kuno bergetar, kekuatan fisik mengguncang langit sementara api emas mendatangkan malapetaka. Badai api emas ini menyapu semua puing-puing, menghancurkan reruntuhan, dan melemparkannya ke samping. Dewa Yao yang lebih lemah dari peringkat 7 segera dihancurkan oleh energi yang kuat ini. Terlalu kuat, Dewa Yao yang masih hidup merasakan bahaya yang datang dari roh raksasa Dewa Kuno dan merasakan sedikit ketakutan. Pada saat ini, roh raksasa Dewa Kuno mulai menusuk dengan jarinya. Suos-suos, beberapa sinar api emas yang menyilaukan melesat ke arah Dewa Yao yang masih hidup dan menabrak mereka. Api menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka pecah dan akhirnya terbakar menjadi abu. Dewa Kuno peringkat 8 benar-benar sesuatu yang lain. Dewa Kuno Gilded Gold secara mental menghela nafas. Bersiaplah untuk menjelajah, kata roh raksasa Dewa Kuno setelah dia selesai menangani Dewa Yao. Sepertinya ada orang lain yang datang sebelum kita, tetua berjubah ungu itu berbisik saat dia mengamati daerah itu. Itu sempurna, mintalah mereka menempa jalan bagi kita. Roh raksasa Dewa Kuno tidak terganggu. Setelah itu, pihak Blazing Gold Rache menemukan pintu masuk dan masuk ke dalam. Bab 1302 Gerakan dari Telur yang Menetas. Parti Blazing Gold Rache masuk melalui jalan kecil dan tidak menemui halangan. Mekanisme dan susunan di jalur ini telah dibatalkan oleh seseorang. Jika kita mengikuti rute ini, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun yang baik. Tetua berjubah ungu dari Blazing Gold Rache tiba-tiba berhenti. Pesta di depan kita seharusnya tidak memiliki banyak orang, kan? Dewa Kuno Gilded Gold bertanya. Ras emas berkobar telah membawa sebagian besar Dewa Kuno peringkat 7, dengan pemimpin mereka adalah roh raksasa Dewa Kuno peringkat 8. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Kuno Gilded Gold, tidak ada harta di sini yang bisa menggoda Dewa Kuno berperingkat lebih tinggi di reruntuhan ini. Apalagi, reruntuhan ini terletak di wilayah faksi bintang 5, Divine Tree Ocean. Tidak pantas bagi Blazing Gold Rache untuk begitu saja mengirimkan anggota eselon atasnya jauh ke dalam wilayah faksi bintang 5 lainnya. Itu hanya akan mengungkap reruntuhan. Pada akhirnya, Blazing Gold Rache memutuskan untuk mengirim sekelompok Dewa Kuno peringkat 7 yang dipimpin oleh Dewa Kuno peringkat 8. Itu wajar. Dari apa yang bisa dilihat lelaki tua ini, tim lain tidak boleh lebih dari 5 orang. Tetua berjubah ungu itu tersenyum. Semua yang mereka peroleh akan menjadi Blazing Gold Rache. Mata Dewa Raksasa Dewa Kuno bersinar dengan cahaya keemasan. Arti kata-katanya sangat jelas. Mereka perlahan-lahan maju dalam rute ini dan merampok serta membunuh siapapun yang mereka temui. Dimensi tempat tinggal reruntuhan ini sangat tidak stabil. Jika Dewa Kuno peringkat 9 masuk, bahkan keluar hidup-hidup akan menjadi masalah. Dengan demikian, anggota Blazing Gold Rache menduga bahwa mereka tidak mungkin bertemu dengan Dewa Kuno peringkat 9.
Mereka termasuk dalam ras peringkat 21 di antara 10.000 ras kuno dan memiliki banyak orang dalam kelompok mereka. Mereka pada dasarnya bisa mendominasi reruntuhan ini. Di bawah tanah, rombongan Zhao Feng terus maju dengan hati-hati. Dibandingkan dengan di luar, di mana Dewa Yao adalah ancaman yang lebih besar, sebagian besar bahaya di dalam reruntuhan berasal dari jebakan. Aku mencium sesuatu yang aneh. Hidung wanita muda itu tiba-tiba melebar saat dia berbicara. Kebetulan ada persimpangan jalan di depan. Berdasarkan bagaimana mekanismenya didistribusikan, pasti ada area penting di depan, kata Dewa Ekstrim Hitam kuno, dan arah yang dia tunjuk kira-kira ke arah yang sama dengan bau yang dicium wanita itu. Partai tersebut memutuskan untuk mengikuti arah ini. Setelah melakukan perjalanan sebentar, jalan setapak mulai melebar sementara pintu besar dari kristal ungu muncul di depan mereka. Pintu kristal valet adalah yang terbesar yang pernah ditemui kelompok itu. Mereka samar-samar bisa melihat melalui susunan batasnya. Di dalamnya ada ruangan bundar besar, dindingnya bertabur kotak kristal. Kotak-kotak itu berisi berbagai warna tanah tempat ditanam berbagai jenis bunga dan tumbuhan. Selain itu, banyak juga jenis alat dan alat besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi ruang melingkar ini sebagian telah runtuh, mengakibatkan banyak dari benda-benda ini terkubur atau rusak. Banyak kotak kristal yang tertanam di dinding telah rusak atau hancur, dengan tanamannya telah layu sejak lama. Tapi 2 kotak kristal berhasil tetap utuh. Beberapa tanaman di dalamnya masih memiliki energi spiritual dan berkilau dengan kilau yang aneh. Itu, rumput samsara 7 warna, wanita muda itu berteriak karena terkejut. Dari 8 mata Dewa Agung, yang paling sulit diolah adalah mata takdir sedangkan yang paling sulit kedua adalah mata samsara. Ini karena kekuatan kedua mata ini sangat sulit untuk dipahami. Misalnya, kembali ke zona benua, salah satu lawan masa lalu Zhao Feng, Raja Suci Samsara, hanya berhasil memahami kekuatan samsara dengan terus-menerus memburu orang-orang yang telah bereinkarnasi. Jamur suci kekosongan surgawi, buah karma roda 1000, Lin Chengwu yang biasanya tenang segera melebarkan matanya saat dia melihat beberapa tanaman di belakang penghalang. Dewa kuno hitam ekstrim, cepat dan buka arah ini. Wanita muda itu agak tidak sabar. Semua yang mereka temui sejauh ini terkait dengan maksud kematian, tetapi sekarang, dia akhirnya melihat harta budidaya yang dia rindukan. Mata kiri Zhao Feng dapat dengan jelas melihat situasi di peti kristal dan memutuskan bahwa itu asli. Zhao Feng mengembangkan banyak jenis niat saat ini, dan banyak objek dalam kotak kristal akan sangat berguna baginya. Jangan tidak sabar, mekanisme dan susunan untuk pintu ini berada pada level yang jauh lebih tinggi. Butuh beberapa saat untuk membatalkannya. Dewa kuno Black Extreme tampak lebih tenang. Dia mengeluarkan pelat batu hitamnya dan mulai meneliti rahasia mekanisme pintu ini. Jika tempat ini tidak rusak, sumber daya budidaya di dalamnya mungkin akan sama dengan seluruh kekayaan Dewa kuno peringkat 9. Wanita itu mendesah emosional. Ada lebih dari 20 kotak kristal ini, tetapi semuanya kecuali 2 telah rusak. Sementara Dewa kuno hitam ekstrim sedang membuka pintu kristal ungu, anggota kelompok lainnya duduk di tanah dan mulai memulihkan energi mereka. Area di balik pintu kristal valet memiliki harta karun, tapi tidak ada yang tahu apakah itu juga mengandung bahaya yang tak terduga. Baik, Dewa kuno Black Extreme berkata setelah beberapa saat. Oke, apa yang harus kita lakukan? Wanita itu segera bertanya. Tidak seperti terakhir kali, formasi ini memiliki 5 titik kritis. Dewa kuno hitam ekstrim memberikan gambaran sederhana tentang metode ini. Wanita itu segera memanggil 2 tubuh abadi samsara. Dewa kuno Black Extreme melanjutkan untuk membatalkan mekanisme. Begitu rune rumit di sekitar pintu kristal valet mulai berkedip, itu akan menjadi tanda bahwa mekanismenya telah dibatalkan. Anggota partai yang tersisa segera menyerang 5 titik kritis, langsung merusak batas. Kali ini, mereka memilih untuk masuk dengan hati-hati daripada terburu-buru masuk. Di sana, sepertinya tidak ada yang berbahaya di sini. Tatapan Lin Chengwu dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tetapi pada saat ini, ledakan besar datang dari kanan mereka. Apa yang sedang terjadi? Wanita cantik itu langsung tampil waspada. Ledakan itu disertai riak energi yang kuat. Dengan sapuan indera ilahi mereka langsung memucat. Itu orang lain, Lin Chengwu berseru. Daerah asal ledakan itu kebetulan tertutup oleh tumpukan puing, jadi tidak ada yang menyadari ada yang aneh.
Sebenarnya, ada pintu masuk lain ke daerah ini, dan sementara Lin Chengwu dan yang lainnya sedang menghancurkan barisan mereka, tim lain ada di pintu masuk itu yang melanggar susunan mereka sendiri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok tiba-tiba muncul di ruangan itu. Tatapan kedua tim langsung bertemu. Ada orang lain di sini, seorang tetua berjubah biru bertanya, tatapannya tidak ramah. Itu dia. Mata Zhao Feng terfokus pada seorang pria berpakaian hitam. Pria parubaya ini hanya memiliki satu mata, mata kanannya, yaitu Eye of Myriad Forms. Inilah orang yang ditemui Zhao Feng ketika dia mengunjungi Life Secret Land, dan dengan satu Eye of Myriad Forms, dia ingin menyerang Zhao Feng. Hehe, iblis mendalam dewa kuno bermata satu memindai pesta Zhao Feng dan dengan dingin tertawa. Zhao Feng, seorang pemuda berpakaian kuning di tim setan mendalam dewa kuno berseru kaget. Zhao Feng berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa pemuda ini adalah salah satu anggota dari Life Secret Land yang dia temani ke majelis mata dewa. Kami berempat dan hanya bertiga, dan kami yang pertama menemukan tempat ini, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah. Dewa kuno Black Extreme melangkah maju, ekspresi peringatan di wajahnya. Lin Chengwu dan wanita itu baru saja bersiap untuk mempertanyakan Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Bagaimanapun, mereka semua telah menandatangani kontrak untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat membocorkan masalah ini kepada orang lain, jadi hanya Dewa Kuno Hitam Ekstrim yang bisa melakukannya. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Kuno Black Extreme, mereka terdiam. Meskipun Dewa Kuno Black Extreme bisa saja membocorkan informasi tersebut, ada juga kemungkinan bahwa orang lain telah menemukan reruntuhan itu sendiri. Hah, kamu sepertinya memiliki lebih banyak orang, tapi menurutku kekuatan mereka biasa-biasa saja. Tetua berjubah biru memiliki tatapan yang dalam dan licik, dan dia memancarkan aura peringkat 7 puncak. Kotak kristal itu tidak bisa langsung disentuh. Jika kami tidak bisa mendapatkannya, Anda juga tidak bisa. Iblis mendalam dewa kuno terkekeh. Dia berada di puncak peringkat 7 juga, bahkan agak lebih kuat dari tetua berjubah biru. Kata-kata ini menyebabkan semua orang memeriksa 2 kotak kristal. Memang benar permukaan mereka ditutupi mekanisme yang rumit dan misterius. Lin Chengwu dan wanita cantik itu langsung meringis. Jika Dewa Kuno Black Extreme membatalkan mekanisme tersebut, maka anggota tim lainnya tidak akan menjadi tandingan tim lain. Tetapi jika tim lain bersikeras untuk bertarung, mereka tidak akan bisa sepenuhnya mengusir mereka. Jangan terlalu terburu-buru. Dewa Kuno Hitam Ekstrim mengirim pesan kepada anggota timnya dan memberikan sarannya sendiri. Jika kamu bisa sampai di sini, maka kamu juga harus memiliki seseorang yang ahli dengan mekanisme dan arai. Mengapa kita tidak bekerja sama dan membagi isi kotak kristal? Setelah menerima persetujuan dari anggota timnya yang lain, Dewa Kuno Black Extreme mengucapkan lamarannya sambil tersenyum. Mereka bisa membuka kotak terlebih dahulu dan kemudian memperebutkan harta, dan karena pihak Dewa Kuno Black Extreme memiliki 1 orang tambahan, mereka akan berada di atas angin. Aku berencana mengatakan hal yang sama. Iblis mendalam Dewa Kuno sedikit tersenyum saat dia melangkah maju. Anggota dari kedua tim yang ahli dalam mekanisme dan susunan pergi ke kotak kristal. Anggota tim yang tersisa terus mengawasi sisi lawan. Jika tebakanku benar, orang bermata satu dengan mata bentuk segudang itu adalah pemimpin tim itu. Zhao Feng memiliki ekspresi suram di matanya, kecurigaan muncul di benaknya. Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Iblis mendalam Dewa Kuno sama-sama tidak setua itu. Namun mereka memiliki mekanisme dan susunan yang diteliti, dan keduanya juga kebetulan adalah pemimpin tim masing-masing. Selain itu, Zhao Feng melihat tim ketika mereka berada di luar yang terdiri dari 4 orang, yang berarti masih ada tim lain di reruntuhan ini. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih berhati-hati. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan penjelajahan reruntuhan ini. Pada saat ini, Zhao Feng menerima pesan di benaknya. Tuan, telur itu adalah naga ular penghancur hitam, berkomunikasi dengan Zhao Feng melalui segel jantung gelap. Telur, Zhao Feng tertegun pada awalnya, tetapi kemudian ekspresinya membeku saat dia mengerti. Dalam dimensi jubah ruang waktu, dekat naga ular penghancuran hitam, telur abu-abu dan suram itu bergetar. Karakter perak yang rumit kadang-kadang muncul dari telur dan mulai mengapung dengan aneh di sekitar permukaannya. Apa sebenarnya kucing pencuri ini? Naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi yang sangat serius. Tiba-tiba, karakter misterius dan rune di telur menjadi cerah, memancarkan aura kuno.
Ini adalah aura garis keturunan kuno. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon menjadi kaku. Garis keturunan ras naga penghancur yang tipis hampir sepenuhnya dibekukan oleh aura garis keturunan kuno yang tidak diketahui ini. Zhao Feng baru saja bersiap untuk melihat apa yang terjadi di jubah ruang waktu, tetapi pada saat ini, Dewa Kuno Hitam Ekstrim berteriak, "Pergi!" Kotak kristal dibuka. Harta kultivasi yang sangat berharga diekspos untuk dilihat semua orang. Bab 1303 Serangan Kucing Pencuri. Saat dua kotak kristal dibuka, Dewa Kuno Hitam Ekstrim mulai bertempur dengan Dewa Kuno Iblis Mendalam. Di sisi lain, anggota dari kedua belah pihak menyerang pada saat yang bersamaan. Mata tetua berjubah biru itu segera meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, melepaskan energi yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Tubuh Zhao Feng berkedip saat dia mendekati kotak kristal. Dia mengembangkan banyak jenis inten dan memiliki 3 klon juga, jadi salah satu dari harta ini akan sangat membantunya. Haha, Zhao Feng, akulah yang akan menjagamu. Pemuda berpakaian kuning dari Life Secret Land mengaktifkan kekuatan fisik dan Eye of Life dan menyerang Zhao Feng. Mata kehidupan adalah salah satu mata dewa yang lebih lemah dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga lebih mudah untuk dikultivasikan, karena sebagian besar sumber daya kultivasi berisi niat hidup. Jadi, semua yang ada di tempat ini juga sangat cocok untuk pemuda berpakaian kuning. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Ketika dia pertama kali bertemu dengan tim dari Life Secret Land, pemuda berpakaian kuning menunjukkan ketidaksenangannya. Zhao Feng telah mendengar dari Xia Hu bahwa penolakannya terhadap undangan Life Secret Land sangat tidak menyenangkan para tetua dan murid dari faksi itu. Dua sayap emas terkondensasi di belakang Zhao Feng. Melalui penggunaan kedua sayap emas dan spasial blink, dia mampu menghindari pemuda berpakaian kuning saat mendekati kotak kristal. HMPH, keluar dari sini. Iblis Mendalam Dewa Kuno, yang bertarung dengan Dewa Kuno Hitam Ekstrim, tiba-tiba melepaskan tombak emas yang bersinar dari mata kanannya ke Zhao Feng. Sangat kuat, Zhao Feng menggunakan kekuatan analisis dan teknik melarikan diri dari mata kirinya untuk menghindari serangan itu. Dari semua orang yang hadir, Iblis Mendalam Dewa Kuno bermata satu adalah yang terkuat. Saat menekan Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dia bahkan memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang Zhao Feng. Sementara itu, Lin Chengwu sedang bertarung dengan sesepuh berjubah biru itu. Tetapi bahkan dengan Eye of Space-Time-nya, Lin Chengwu tidak dapat menemukan banyak keuntungan dibandingkan dengan sesepuh berjubah biru itu. Pada tahap awal pertempuran ini, tim Iblis Mendalam Dewa Kuno berada di atas angin. Mereka bertiga juga melakukan yang terbaik untuk mengambil harta budidaya dari kotak kristal. Kotak kristal itu agak kokoh, tetapi isinya tidak akan mampu menahan serangan apapun. Akibatnya, semua orang melakukan yang terbaik untuk mencegah gelombang kejut dari pertempuran mereka mendekati kotak kristal, tetapi ini juga meningkatkan kesulitan dalam mengambil harta karun. Beberapa sosok bergegas ke medan perang. Ini semua adalah tubuh abadi samsara milik wanita muda yang cantik. Yang terkuat adalah tubuh yang baru saja mencapai peringkat 7 sementara sisanya adalah dewa sejati peringkat 6. Adapun wanita muda itu sendiri, dia mundur ke belakang, sesekali melancarkan serangan diam-diam jarak jauh ke tim lawan. Dengan masuknya tubuh abadi samsara ini, sisi iblis mendalam Dewa Kuno secara bertahap mulai kehilangan pijakan. Zona segudang bentuk yang terhubung. Selubung cahaya warna-warni muncul di sekitar iblis mendalam Dewa Kuno. Energi dari segudang bentuk dunia yang terkandung di dalamnya, memperkuat kekuatan bertarung dan kemampuan pertahanannya. Penghancuran bumi surga, kedua mata tetua berjubah biru itu mulai berputar, Destruction Intent mulai perlahan melenyapkan semua yang ada di depan matanya. Keduanya benar-benar kuat, wanita muda itu tersentak kaget. Tapi ini juga karena tim lawan punya komposisi yang bagus. Iblis mendalam Dewa Kuno terampil dalam pertahanan, sesepuh berjubah biru memiliki serangan yang kuat, dan mata kehidupan pemuda berjubah kuning memberinya kemampuan pemulihan yang tangguh. Abaikan mereka, wanita itu memusatkan pandangannya pada rumput samsara 7 warna di dalam kotak kristal. Dia mengambil kendali atas beberapa tubuh abadi peringkat 6 samsara yang lebih kuat dan menugaskan mereka untuk merebut harta karun. Kilatan cahaya keemasan melintas di atas kotak kristal. Wanita itu melihat bahwa salah satu harta budidaya yang dia awasi tiba-tiba menghilang. Bocah Zhao Feng itu, wanita itu terperangah. Yang bertarung dengan Zhao Feng adalah pemuda dari Life Secret Land.
Namun, Zhao Feng bahkan tidak melawan, dia hanya terus-menerus mengelak saat berkeliling di sekitar tepi kotak kristal. Setiap kali pemuda berpakaian kuning itu mendekat, Zhao Feng akan selalu melepaskan diri. Suara mendesing. Salah satu tubuh abadi samsara wanita itu mulai mendekati kotak kristal. Pada saat ini, bayangan kemasan melintas saat Zhao Feng mengambil ramuan 7 warna yang tercakup dalam banyak lingkaran. Rumput samsara 7 warna saya, wanita itu segera berteriak. Meskipun dia adalah bagian dari tim yang sama dengan Zhao Feng, metode yang digunakan untuk mendistribusikan harta adalah dengan kemampuan mereka masing-masing. Sial, orang ini terlalu cepat. Pemuda berpakaian kuning sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan Zhao Feng, jadi dia berhenti mengejarnya dan menyerbu ke arah kotak kristal. Ini bukan milikmu. Zhao Feng melihat bahwa pemuda berpakaian kuning juga mengejar harta karun dan mulai melakukan tindakan balasan. Petir ungu perak meledak di jiwa pemuda itu. Zhao Feng kemudian melepaskan telapak tangan untuk mendorong pemuda itu kembali dan mendekati kotak kristal. Haha, jamur suci kekosongan surgawi adalah milikku juga. Zhao Feng tertawa sendiri saat dia mengambil jamur perak kecil dan buah emas gelap di sebelahnya. Buah ilahi penghancuran kekosongan saya. Penatua berjubah biru melihat bahwa sumber daya kultivasi Destruction Intent yang dia inginkan direnggut oleh Zhao Feng dan langsung marah, matanya meledak dengan semburan yang gila dari Destruction Intent. Lin Chengwu juga memiliki seringai yang mengerikan, karena jamur suci kekosongan surgawi yang dia butuhkan telah disita oleh Zhao Feng. Mengapa kita tidak menghentikan pertarungan kita dan membagi harta itu secara merata? Lin Chengwu mengirim pesan kepada sesepuh berjubah biru itu. Ekspresi tetua berjubah biru membeku, tetapi dia tampak setuju dan mulai berkomunikasi dengan pemuda berjubah kuning dan iblis mendalam dewa kuno. Pemuda Life Secret Land sangat tertekan. Dalam pertempurannya dengan Zhao Feng, dia tidak mendapatkan apa-apa dan sangat menderita. Karena itu, dia dengan cepat setuju. Semuanya, kami bukan musuhmu. Mengapa kita tidak membagi harta itu, 60% untuk Anda dan 40% untuk kami? Setelah semua anggotanya setuju, iblis mendalam dewa kuno berbicara. Wanita muda dan Zhao Feng sedikit terkejut. Orang-orang ini melihat bahwa saya terlalu berlebihan dan memutuskan untuk berbicara damai. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih. Dari apa yang dia lihat, Lin Chengwu dan wanita muda itu tidak akan menolak. Jika dia sendiri menolak sementara anggota timnya setuju, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat ini, aura kuat dari garis keturunan kuno tiba-tiba muncul. Aura garis keturunan ini membuat garis keturunan semua orang membeku dan pikiran mereka menggigil. Keturunan biasa dari 8 mata Dewa Agung memiliki garis keturunan yang setara dengan sekitar peringkat 40 dari 10.000 ras kuno. Mata Dewa Kuasi setara dengan peringkat 20 di antara garis keturunan kuno. Tapi sekarang, energi garis keturunan kuno yang unik dan tidak diketahui ini telah menekan semua garis keturunan mereka. Spesies kuat lain datang ke tempat ini. Dewa kuno hitam ekstrim dan iblis mendalam dewa kuno sama-sama terkejut secara mental. Mereka hanya mengundang orang-orang dengan garis keturunan mata. Selain 8 mata Dewa Agung atau garis keturunan lainnya, apalagi yang bisa sangat memengaruhi garis keturunan mereka? Dalam kilatan cahaya perak gelap, sosok muncul di salah satu kotak kristal. Kucing, penatua berjubah biru dan pemuda berpakaian kuning semua menatap dengan kaget pada kucing abu-abu perak di dalam kotak kristal. Kucing ini memiliki kulit abu-abu gelap dan anggota tubuhnya ramping dan gesit. Yang membedakannya dari kucing biasa adalah keempat anggota badan dan ekornya ditutupi dengan banyak rune perak cerah dan karakter misterius, membuatnya tampak misterius dan aneh. Kucing pencuri kecil itu menatap kerumunan dan terkekeh, ekornya tertutup rune dan karakter melambai di udara seperti cambuk perak. Kucing pencuri kecil, Zhao Feng tercengang. Kucing ini tampak sangat berbeda dari bentuk asli kucing kecil pencuri, seolah-olah sudah dewasa. Jika bukan karena kontrak yang menghubungkan mereka, Zhao Feng hampir gagal mengenalinya. Zhao Feng juga tercengang oleh transformasi signifikan yang dialami kucing kecil pencuri itu. Tekanan garis darah kuno yang mengintimidasi mereka semua pasti tidak normal. Tetapi meskipun kucing kecil pencuri itu telah mengalami metamorfosis yang tidak diketahui, ia tetap memiliki wajah yang licik dan jahat. Warisan surga, pikiran dewa kuno Black Extreme sedang terguncang. Wajah dewa kuno yang mendalam iblis juga terus berkedut dan meringis. Dia tahu tentang kucing warisan surga?
Zhao Feng melirik dewa kuno hitam ekstrim. Heaven's Legacy Chat adalah ungkapan yang dia dengar dari robot di kota yang ditinggalkan oleh Heaven's Legacy Rache. Dewa kuno hitam ekstrim juga sepertinya tahu tentang kucing warisan surga, dan meskipun iblis mendalam dewa kuno mungkin tidak mengatakan apa-apa, Zhao Feng tahu dari ekspresinya bahwa dia juga tahu. Kucing pencuri kecil itu membuat ekspresi jahat, dan kemudian membuka mulutnya dan menelan buah. Sial, dari mana asal kucing ini? Sesepuh berjubah biru itu segera meraung. Kucing ini benar-benar memakan sumber daya budidaya yang begitu berharga? Lin Chengwu mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Beberapa saat yang lalu, dia mendeteksi riak spasial yang sangat samar dari arah Zhao Feng. Kucing itu memiliki garis keturunan yang tidak normal. Jika saya menjadikannya hewan peliharaan saya, wanita muda itu tiba-tiba mendapat ide. Kucing kecil pencuri itu tampak bingung, seolah berkata, apakah kalian idiot tidak peduli dengan apa yang saya lakukan? Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya yang panjang lagi. Setelah itu jamur seputih salju muncul di cakarnya dan kemudian di mulutnya. Kucing pencuri kecil itu berkedip ke sisi lain, dan dengan sapuan mulutnya, 5 ramuan berharga lainnya menghilang. Tidak baik, kucing pencuri yang rakus ini. Pemuda berpakaian kuning itu berteriak. Wanita muda, sesepuh berjubah biru, dan Lin Chengwu juga menjadi marah. Mereka hanya bertarung sampai mati dan berhasil mendapatkan hanya 1 atau 2 dari harta karun ini. Tetapi saat kucing kecil pencuri ini muncul, ia menelan banyak jenis harta yang tak ternilai harganya dan sepertinya tidak siap untuk berhenti. Hanya dewa kuno hitam ekstrim dan iblis mendalam dewa kuno yang tetap termenung, berdiri melamun. Bajingan ini, Zhao Feng menepuk dahinya. Tindakan kucing pencuri kecil itu membuat marah kedua belah pihak. Tapi kucing kecil pencuri itu tidak terlalu besar, dan tidak ada yang mau menggunakan teknik kuat apapun saat berada di dalam kotak kristal, takut menghancurkan harta yang berharga. Lin Chengwu berkedip ke kotak kristal. Spasial Flash Blade. Lin Chengwu mengunci mata kirinya pada kucing pencuri kecil itu dan melepaskan teknik garis keturunan mata spasial. Pisau putih tipis muncul di samping kucing kecil pencuri, hendak memotongnya. Tetapi hal yang tak terbayangkan terjadi, pedang putih tipis itu menembus kucing kecil pencuri itu dan tidak meninggalkan satu tanda pun. Bilah kristal putih menghilang ke tanah yang unik, menabrak dinding kristal di bawah tanah dan meninggalkan bekas yang dangkal. Sementara itu, kucing kecil pencuri terus melompat-lompat, senyum jahat di wajahnya, dan menelan 5 sumber daya budidaya lagi. Bab 1304 menjinakkan kucing pencuri. Kucing ini, bagaimana bisa? Keturunan mata dewa yang menerjang kucing pencuri kecil itu melebarkan mata mereka karena terkejut. Teknik garis keturunan Lin Chengwu dengan jelas mengenai kucing pencuri kecil itu, tetapi gagal untuk melakukan kerusakan sekecil apapun. Selain itu, kucing kecil pencuri itu tidak memiliki pertahanan fisik yang tinggi, juga tidak menggunakan teknik gerakan yang dalam untuk menghindari serangan. Teknik garis keturunan mata dengan sederhana dan tak terbayangkan melewati tubuhnya. Apakah kucing pencuri itu tidak memiliki tubuh yang nyata? Wanita cantik itu bergumam kaget. Ekspresi tetua berjubah biru meredup seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Tidak, kucing pencuri ini memiliki space intent tingkat sangat tinggi. Lin Chengwu dengan serius menatap kucing kecil pencuri itu. Dia adalah orang yang meluncurkan serangan barusan, dan dia memiliki Eye of Space-Time. Jadi, dia memiliki pandangan yang paling jelas tentang situasinya. Di permukaan, bilah tipis kristal putih spasial melewati kucing kecil pencuri itu, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Saat pedang putih itu menyentuh kucing kecil pencuri itu menggunakan Space Intent untuk memindahkan pedang putih itu ke sisi lain tubuhnya. Jadi, bagi orang luar, itu tampak seperti bilah putih masuk dan keluar dari tubuh kucing kecil pencuri itu. Ini adalah pergeseran tata ruang jarak pendek yang juga dapat dilakukan oleh Lin Chengwu. Namun, kucing kecil pencuri menggunakannya dengan kemampuan ekstrim, menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga mereka yang tidak memiliki Space Intent tingkat tinggi akan merasa hampir tidak mungkin untuk menyadarinya. Dari sudut pandang ini, kucing kecil pencuri itu tampak lebih tangguh daripada Lin Chengwu dalam hal penggunaan Space Intent. Jadi itulah yang terjadi. Kucing kecil ini sangat mengesankan. Pemuda berjubah kuning mengamati kucing kecil pencuri itu dengan kaget. HMPH, jika ini terus berlanjut, kucing pencuri itu akan memakan semua harta budidaya di 2 kotak kristal. Tetua berjubah biru menderu. Semua orang meringis mendengar kata-kata ini.
Mereka semua adalah keturunan Dewa Mata serta ahli dewa kuno yang terkenal. Dipermainkan oleh seekor kucing benar-benar agak menjengkelkan. Tapi mereka juga dewa kuno, dengan yang termuda, pemuda berpakaian kuning, berusia beberapa ratus tahun. Usia tetua berjubah biru itu mungkin bisa dihitung dalam jutaan. Mereka semua memiliki mata yang sangat tajam dan rencana yang berpandangan jauh ke depan. Dibandingkan dengan harta budidaya, manfaat dari menjinakkan kucing kecil ini niscaya akan jauh lebih besar. Biarkan orang tua ini menangani kucing pencuri ini. Tetua berjubah biru itu segera menyerang kucing kecil pencuri itu. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita muda itu tampak panik. Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan tetua berjubah biru itu. Dewa kuno Black Extreme, Lin Chengwu melirik Dewa kuno hitam ekstrim. Saat kucing kecil pencuri ini muncul, Dewa kuno hitam ekstrim jatuh ke dalam suasana hati yang sangat kontemplatif. Iblis mendalam Dewa kuno tampaknya berada dalam situasi yang sama. Dia juga menyadari bahwa Zhao Feng memiliki ekspresi yang agak aneh. Suos, suos. Pada saat ini, sesepuh berjubah biru dan tubuh abadi samsara milik wanita muda itu tiba di sebelah kucing kecil pencuri. Kucing kecil, kamu telah memakan begitu banyak harta kami. Jika Anda tidak mengikuti orang tua ini, Anda pasti akan mati hari ini. Mata emas tetua berjubah biru itu memancarkan energi penghancuran yang menakutkan. Tekanan ini difokuskan pada jiwa. Ketika dihadapkan pada tekanan energi penghancuran ini, makhluk normal akan memiliki energi jiwa mereka yang melemah sampai mereka akhirnya menyerah. Namun, kucing kecil pencuri itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh, melirik sekilas ke arah sesepuh sebelum melompat pergi untuk menelan lebih banyak harta. Bagaimana ini bisa terjadi? Kucing pencuri ini sebenarnya bisa mengabaikan tekanan jiwa dari Eye of Destruction orang tua ini. Mulut tetua berjubah biru itu bergerak-gerak. Zhao Feng mengintip dengan mata kirinya dan menyadari bahwa, sesaat sebelumnya, film tipis dan gelap muncul di sekitar tubuh spiritual kucing pencuri kecil itu, benar-benar menutupinya. Justru teknik jiwa pertahanan misterius inilah yang memungkinkan kucing pencuri kecil itu tetap tidak terpengaruh. Kucing kecil pencuri tidak tahu seni rahasia ini sebelumnya. Haha, bukan begitu caramu menjinakkan hewan peliharaan. Gadis cantik itu terkikik. Pada saat ini, wanita muda itu mengambil kendali dari salah satu tubuh abadi samsara dan mendekati kucing kecil pencuri. Dewa kuno yang memegang pedang emas mengikuti perintah wanita itu dan berkata, "Kucing kecil, jika kamu mengikuti tuanku, kamu akan memiliki harta yang tak terhitung banyaknya seperti ini, dan kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau." Kucing pencuri kecil itu dengan tidak sabar melambaikan salah satu cakarnya, seolah berkata, "Aku sedang makan sekarang, jangan ganggu aku." Segera setelah itu, pemuda berpakaian kuning dan Lin Chengwu berusaha sendiri untuk mencoba menjinakkan kucing pencuri yang kuat dan misterius ini. Pada akhirnya, mereka semua ditolak, tetapi mereka tetap tidak mau menyerah. Dalam pandangan mereka, kucing kecil pencuri ini adalah makhluk dari reruntuhan mata dewa ini. Itu misterius, kuat, dan memiliki keterampilan unik. Mereka mungkin juga dapat mengekstrak informasi penting darinya dengan menjinakkannya. Biarkan aku menangkapnya. Marah, pemuda berjubah kuning menggunakan teknik rahasia untuk mencoba menangkap kucing kecil pencuri. Tanaman merambat hijau yang ulet dan bengkok tumbuh di daerah terdekat dan mulai berputar-putar di sekitar kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri, yang sedang makan tumbuhan, tampak agak marah pada situasi ini. Tanda perak misterius di anggota tubuhnya tiba-tiba berkedip dan berputar, dan tubuhnya juga tampak mengalami transformasi halus. Itu menjadi lentur dan tangguh, penuh dengan kekuatan. Pada saat yang sama, setiap orang yang hadir sekali lagi mengalami tekanan garis darah yang mengintimidasi. Sungguh energi garis keturunan yang kuat. Aku harus mendapatkan kucing ini. Tetua berjubah biru itu sangat bersemangat. Suos-suos. Kucing pencuri kecil itu dengan santai mengayunkan cakar peraknya beberapa kali, melepaskan bila perak yang tak terhitung jumlahnya, badai menyilaukan yang memusnahkan tanaman merambat di sekitarnya. Kamu tidak akan mencoba? Wanita muda itu memandang Zhao Feng dan Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Selain Zhao Feng, Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dan Iblis Mendalam Dewa Kuno, semua orang berusaha menjinakkan kucing kecil pencuri itu. Kucing ini sangat sulit untuk dijinakkan. Dewa Kuno Black Extreme ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata. Wanita muda itu mengangguk. Dari apa yang bisa dia lihat, Dewa Kuno Hitam Ekstrim sedang mengamati kucing kecil pencuri untuk setiap kelemahan sebelum membuat gerakannya.
Sekarang, kucing kecil pencuri telah selesai menelan semua harta budidaya di kotak kristal. Bajingan ini, itu benar-benar memakan semuanya. Pemuda berpakaian kuning itu melompat gila. Kucing berwajah jahat ini sangat keras kepala, dan tidak ada metode penjinakan mereka yang berguna. Dan setiap kali mereka mencoba mengambil harta budidaya untuk diri mereka sendiri, mereka akan diserang oleh kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu sepertinya kenyang. Ia cegukan dan menepuk perutnya. Kucing ini sudah kenyang sekarang. Mungkin ini kesempatan untuk menjinakkannya. Mata tetua berjubah biru itu berbinar. Sisanya sangat ingin mencoba. Kucing itu telah memakan semua harta budidaya, jadi siapapun yang bisa menjinakkannya akan menjadi pemenang utama. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng yang sampai sekarang terdiam membuka mulutnya. Kemari, Zhao Feng agak tidak berdaya berkata. Pencuri ini mulai menelan harta pada saat harta itu muncul, namun semua orang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sisi baiknya. Haha, kamu pikir itu akan datang jika kamu memanggilnya begitu saja? Pemuda berpakaian kuning tidak bisa menahan tawa. Adik, metode penjinakanmu ini tidak akan berhasil. Gadis cantik itu terkekeh. Tapi saat mereka selesai berbicara, kucing abu-abu keperakan itu tiba-tiba bangkit. Dalam kilatan abu-abu perak, kucing kecil pencuri itu muncul di bahu Zhao Feng dan berbaring. Ini, tetua berjubah biru yang tenang dan percaya diri dan Lin Chengwu langsung tercengang. Adapun pemuda berpakaian kuning dan wanita muda, mereka tampak ketakutan. Dewa kuno hitam ekstrim dan dewa kuno mendalam iblis menatap dengan kaget pada Zhao Feng, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui pikiran mereka. Setelah beberapa lama, mata sesepuh berjubah biru itu berkedip. Nak, apakah ini hewan peliharaanmu? Tetua berjubah biru itu meraung marah. Apa? Semua orang menatap dengan kaget dan tidak percaya pada Zhao Feng. Namun, berdasarkan apa yang terjadi, sepertinya kucing kecil pencuri itu adalah hewan peliharaan Zhao Feng. Ini berarti 90% harta di kotak kristal telah diperoleh oleh pasangan Master Pet ini. Tak satu pun dari mereka bisa menerima ini. Zhao Feng, hewan peliharaanmu memakan semua harta yang tersisa di sini. Sebagai tuannya, Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Pemuda berjubah kuning itu segera berteriak. Lin Chengwu dan wanita cantik ingin menyuarakan persetujuan mereka, tetapi mereka juga rekan satu tim Zhao Feng, jadi mereka tidak membuat persetujuan mereka terlalu jelas. Merebut harta karun tergantung pada keahliannya sendiri, dan selain itu, saat hewan peliharaan saya bergerak, saya bahkan tidak melakukan apa-apa, dan meskipun begitu, tidak ada dari Anda yang bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, dari sudut pandangku, kamu sengaja membiarkannya memakan harta karun itu, dengan niat sebenarnya untuk mencuri hewan peliharaanku? Zhao Feng pertama-tama menghela nafas lembut seolah meremehkan upaya mereka, dan kemudian nadanya berubah saat dia menuduh mereka mencoba mencuri hewan peliharaannya. Untuk sesaat, mereka semua terdiam. Mereka semua mengutuk diri sendiri karena tidak membuat kesepakatan lebih awal. Jika ya, Zhao Feng harus membayar. Pada saat yang sama, mereka semua juga agak jengkel karena kucing misterius dan kuat ini sebenarnya adalah hewan peliharaan Zhao Feng. Dewa kuno hitam ekstrim dan iblis mendalam dewa kuno hanya menatap Zhao Feng, pikiran mereka tidak dapat dipahami. Ayo pergi. Setelah beberapa lama, iblis mendalam dewa kuno membawa timnya dan pergi. Lin Chengwu dan wanita cantik itu memandang Zhao Feng dengan ekspresi tidak ramah. Zhao Feng, jika Anda memiliki hewan peliharaan ini, mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Suara dewa kuno hitam ekstrim memiliki nada mencela, tetapi dia sebenarnya sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kucing kecil pencuri itu. Bajingan ini tidak terlalu patuh, Zhao Feng dengan santai menjelaskan. Tetapi mereka semua tampak sangat yakin dengan alasan ini. Ayo pergi juga, dewa kuno Black Extreme berkata, tidak mendapatkan apa-apa dari pertanyaannya. Tahan, masih ada yang bagus di sini. Zhao Feng menghentikan mereka. Sesuatu yang bagus? Lin Chengwu agak ragu. Jika ada sesuatu yang baik, mengapa Zhao Feng tidak mengambilnya sendiri? Saat semua orang menyaksikan, Zhao Feng mengumpulkan bola Chaos Origin Divine Power di tangannya dan menembakkannya di tepi lempengan perak yang hancur. Setelah beberapa serangan, ujung lempengan perak besar ini putus, mengungkapkan apa yang jelas merupakan telapak tangan. Apakah itu tangan? Apakah ada seseorang di bawah sana? Tanya gadis cantik itu dengan kaget. Tidak, ini robot, dewa kuno Black Extreme berkata dengan terkejut.
Mereka semua segera ingat bahwa Heaven's Legacy Rache telah menciptakan robot yang sangat realistis dan cerdas, beberapa di antaranya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Gali, mungkin masih berguna atau ada yang bisa kita ambil. Dewa kuno Black Extreme berseru. Bab 1035 Area Inti. Gali, mungkin masih berguna atau ada yang bisa kita ambil. Dewa kuno Black Extreme berseru. Anggota parti lainnya segera mulai bekerja. Robot perlombaan warisan surga ini kemungkinan besar adalah anggota dari reruntuhan mata dewa ini. Selain itu, robot pada dasarnya tidak memiliki batasan untuk hidup mereka. Jika robot ini masih hidup, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa informasi darinya dan mempelajari kebenaran tentang reruntuhan ini. Jika ini adalah reruntuhan God Eye, maka robot Heaven's Legacy Rache yang muncul jauh dari normal. Mungkin wajah asli dari tempat ini tidak seperti yang dikatakan Dewa Kuno Black Extreme. Menyerang, wajah Lin Chengwu sedikit bergerak-gerak. Kebingungan spasial, dia segera mengaktifkan Eye of Space-Time-nya, melepaskan Eye Intent yang kuat. Bilah kristal putih yang tak terhitung jumlahnya mengabaikan jarak untuk langsung menyerang lempengan logam. Namun, bangunan dari reruntuhan ini semuanya sangat istimewa, dan sisa besar dari dinding perak yang mereka hadapi sangat berat dan kokoh. Teknik mata garis keturunan Lin Chengwu hanya mampu mencukur beberapa bagian. Pada saat yang sama, gadis cantik itu mengeluarkan 10 tubuh abadi samsara yang mulai melancarkan serangan demi serangan ke lempengan logam. Dewa kuno hitam ekstrim juga mengarahkan mata kematiannya ke lempengan logam besar. Deat Intent akan menyebabkan objek apapun perlahan-lahan layu dan mendekati kematian, dan efeknya pada lempengan perak besar adalah yang paling jelas. Keempat yang bekerja bersama dengan cepat berhasil menggali setengah dari robot Heaven's Legacy Rache. Tidak ada gunanya kita menghancurkan ini dengan buruk. Wanita cantik itu sedikit kecewa. Mereka hanya berhasil menggali kepala dan tubuh bagian atas dari robot itu, tetapi wajah robot itu hancur berantakan sementara dadanya berlubang besar, semua bagian di dalamnya hancur. Biarkan aku mencoba. Dewa kuno Black Extreme melangkah maju dan berjongkok di samping robot itu. Apa yang akan kamu coba? Lin Chengwu dengan penasaran bertanya. Berbagai bagian dari robot ini mengalami kerusakan parah. Bahkan Master Arai terbaik dari alam Dewa Desolate kuno tidak akan bisa memperbaikinya. Tapi kepala robot ini tidak mengalami banyak kerusakan, jadi aku akan mencoba melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi darinya. Dewa kuno Black Extreme menjawab dengan sederhana, dan sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa lagi, dia mengambil beberapa alat, mengaktifkan seni rahasianya, dan meletakkan tangannya di atas kepala robot itu. Kata-kata hitam mengalir dari tangan Dewa kuno Black Extreme, membentuk gelombang cahaya yang memasuki kepala robot itu. Beberapa klik bisa terdengar dari kepala robot itu, dan Dewa kuno Black Extreme sudah menutup matanya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, wanita muda itu dengan lembut berbisik, "Bagaimana kabarmu? Saya telah memperoleh sebagian besar informasi peta untuk tempat ini." Dewa kuno Black Extreme menarik kembali tangannya dan menyingkirkan alatnya sebelum akhirnya berkata, "Apakah begitu?" Lin Chengwu tampak agak terkejut. Dari apa yang bisa dia lihat, kelompok mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan di sekitar reruntuhan ini sampai sekarang. Jika mereka memiliki informasi peta area ini, maka mereka dapat menandai tujuan dan memperoleh keuntungan paling banyak dalam waktu singkat. Apakah Anda menemukan hal lain selain peta? Zhao Feng melangkah maju dan bertanya. Bank memorinya memiliki segel level sangat tinggi di atasnya, dan saya tidak dapat mengaksesnya. Tapi informasi peta disimpan secara terpisah di kepalanya, itulah mengapa saya bisa mendapatkannya. Dewa kuno hitam ekstrim berbicara dengan ekspresi jujur. Wanita muda dan Lin Chengwu sedikit meringis. Mereka menduga bahwa panen Dewa kuno Black Extreme tidak terbatas hanya pada informasi peta, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan sisa dari apapun yang dia temukan. Dengan demikian, keduanya memutuskan untuk terus mencermati Dewa kuno hitam ekstrim. Dewa kuno Black Extreme melambaikan tangannya, menampilkan peta kasar sebelum anggota parti lainnya. Peta ini, semua orang fokus pada peta, dan kemudian mata mereka perlahan mengarah ke titik yang sama. Ini adalah area inti dari reruntuhan mata dewa. Wanita itu tersentak karena terkejut. Mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa ada lingkaran besar di tengah peta, diwarnai dengan warna merah untuk menunjukkan bahwa area ini terlarang. Selain itu, ada simbol mata besar di tengah lingkaran.
Benar, selain itu, kami saat ini tidak terlalu jauh dari area inti. Dewa kuno Black Extreme mengangguk dan berkata. Anggota parti lainnya terkejut, tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Ketika reruntuhan besar ini masih utuh, mereka hampir pasti merupakan pemandangan yang paling indah untuk dilihat. Misalnya, area penanaman ramuan tempat mereka berada saat ini berantakan, dengan hanya 2 kotak kristal yang tersisa, dan lebih dari setengah tumbuhan yang ditanam di dalamnya telah layu. Meskipun begitu, mereka masih cukup untuk membuat dewa kuno peringkat 7 dengan gila-gilaan memperebutkan mereka. Jadi, seseorang harus membayangkan, harta dan kekayaan macam apa yang bisa disembunyikan di tengah reruntuhan ini? Ayo bergerak, wanita muda itu agak tidak sabar. Kelompok tersebut kemudian memilih rute terdekat dan mulai melanjutkan menuju area inti yang ditandai di peta. Setelah mereka pergi, tidak ada yang tersisa untuk melihat kilatan cahaya perak gelap melayang di udara. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul, melompat keluar dari kehampaan untuk mendarat di samping robot yang rusak itu. Ia melambaikan cakarnya, menyebabkan serangkaian rune dan huruf rumit membentuk lingkaran perak gelap yang menyelimuti dada robot itu. Setelah beberapa lama, kucing pencuri kecil itu meletakkan cakarnya dan berpikir sejenak sebelum menghilang. Tim Dewa Kuno Hitam Ekstrim sedang bergegas menuju area inti ketika kucing pencuri kecil itu sekali lagi muncul di bahu Zhao Feng. Kucing ini, wanita itu melirik kucing itu dengan pandangan kesal dan iri. Lin Chengwu dan Dewa Kuno Black Extreme tidak begitu memperhatikan gerakan misterius kucing pencuri kecil itu. Melalui hubungan pikiran mereka, kucing kecil pencuri itu mengkomunikasikan banyak informasi kepada Zhao Feng. Pada akhirnya, kucing kecil pencuri itu melesat kembali ke dimensi interspesial. Jadi itulah yang terjadi, reruntuhan ini tidak pernah menjadi reruntuhan mata dewa. Zhao Feng dalam hati tercengang, tetapi dia tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh kucing pencuri kecil itu dan kecurigaannya sendiri, Zhao Feng memutuskan bahwa ini mungkin jebakan. Tapi sekarang mereka sudah sangat dekat dengan area inti, Zhao Feng ingin melihat sekeliling. Tentu saja, Zhao Feng memiliki cara untuk mempertahankan hidupnya, itulah mengapa dia berani menjelajah lebih dalam ke situasi yang jelas berbahaya. Hati-hati, ada Dewa Yao di depan. Dewa Kuno Black Extreme memperingatkan. Sepertinya area inti pasti berisi harta yang sangat penting, kata gadis itu dengan semangat. Saat melintasi bagian bawah tanah dari reruntuhan ini, mereka menemukan sangat sedikit Dewa Yao di lorong. Sekarang mereka semakin dekat dengan area inti, Dewa Yao tiba-tiba muncul di lorong. Ini hanya membuat mereka semakin bersemangat. Peringkat 7 Dewa Yao dengan mata bentuk segudang meraung di pesta itu. Keluar dari sini, lingkungan pangkat 7 Dewa Yao berdebar-debar dengan energi kekerasan sementara matanya yang beraneka warna berputar dengan liar untuk mencerminkan amarahnya. Pesta Dewa Kuno Black Extreme tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mereka semua menyerbu ke depan, mata mereka berbinar dengan riak inten. Kedua belah pihak bentrok, dan peringkat 7 Dewa Yao langsung dihancurkan. Masih banyak lagi di depan. Dewa Yao memiliki inten kristal level tinggi di dalamnya, jadi kami akan mendistribusikannya secara bergantian. Setelah mengatakan ini, Dewa Kuno Black Extreme memasukkan inten kristal Eye of Myriad Forms ke dalam dimensi interspesial miliknya. Benar saja, pesta itu tidak berjalan lama sebelum bertemu dengan Dewa peringkat 7 Yao. Setelah membunuhnya, Lin Chengwu menyingkirkan inten kristal tingkat tinggi. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam, jalan setapak mulai melebar. Mereka bertemu semakin banyak Dewa Yao saat mereka pergi, dengan Dewa Mata Yao yang lain datang sebelum mereka berhasil menyelesaikan yang pertama. Kemajuan mereka mulai melambat, area inti hanya 1000 meter di depan. Dewa Kuno Black Extreme berseru. Mata Lin Chengwu dan gadis itu berkilauan dengan cahaya ganas, dan kekuatan bertarung mereka tiba-tiba meningkat. Ledakan, bang, jatuh. Kelompok berempat bertarung sengit dengan Dewa Yao di depan mereka. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya sampai di ujung jalan. Di depan mereka ada bola tembus pandang yang sangat besar, tetapi mereka tidak bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam, dan indera ilahi mereka tidak bisa masuk. Ada 8 lorong menuju bola yang menyebar ke segala arah. Pesta mereka berada di salah satu jalur ini. Harta karun terbesar dari reruntuhan ini ada tepat di depan mereka, tetapi mereka berhasil menekan kegelisahan mereka dan tetap di tempat mereka berada. Ini karena sejumlah besar Dewa Yao sedang berpatroli di lorong ini menuju ke bola tengah.
Yang terlemah dari Dewa Yao ini adalah peringkat 6 kelas atas, sementara yang terkuat berada di puncak peringkat 6. Banyak Dewa Yao ini memperhatikan pesta Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan menyerbu dengan raungan. Sungguh angka yang menakutkan. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terkubur di sini. Wanita itu meringis. Jika kita semua berhenti menahan cadangan kita masih memiliki peluang bagus untuk melintasi bagian ini. Tatapan dingin Dewa Kuno Black Extreme memindai partainya. Pakar manapun akan selalu memiliki 1 atau 2 kartu truf. Selain itu, misi kali ini istimewa, dengan semua anggota waspada terhadap Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan menyembunyikan kemampuan mereka lebih dari biasanya. Karena mereka semua ragu-ragu, mereka merasakan riak energi dari salah satu dari 8 jalur. 3 sosok muncul di pintu masuk lorong. Itu mereka, gadis itu dan Lin Chengwu berteriak karena terkejut. Tim yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah Dewa Kuno Iblis Mendalam. Seseorang tiba di sini sebelum kita melakukannya, pemuda berpakaian kuning itu berteriak kaget. Tapi saat kedua tim saling memperhatikan, ledakan datang dari salah satu bagian lainnya. Segera setelah itu, tim beranggotakan 4 orang muncul di depan tim Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Dewa Iblis Mendalam Dewa Kuno. Ada yang lain? Seorang pria berbaju hitam dan emas berbicara, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan menakutkan. Roh Dewa Kuno yang meninggalkan? Banyak orang di 2 tim lainnya langsung mengenali pria lapis baja ini. Selain roh Dewa Kuno yang berangkat, tim ini juga memiliki keturunan dari Eye of Myriad Forms dan keturunan dari Eye of Spacetime. Selain itu, di bagian paling belakang ada seorang wanita ramping dengan Eye of Destiny. Ketiga tim muncul di jalur yang berbeda. Setiap bagian dipenuhi oleh sejumlah Dewa Yao yang menakutkan. Pada saat ini, Dewa Yao ini sudah menyerang orang luar di lorong masing-masing.